Buang peluang emas, Marcus Rashford janji berbenah. Penyerang Manchester United Marcus Rashford meminta maaf karena ia membuang peluang emas pada laga melawan Leicester City. Sang striker berjanji akan membenahi permainannya agar kejadian itu tidak terulang. Manchester United gagal memetik kemenangan di pertandingan Boxing Day kemarin. Mereka harus puas berbagi angka dengan Leicester City setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Pada laga tersebut, Manchester United sebenarnya bisa unggul cepat dan memenangkan laga. Andai Marcus Rashford bisa menyundul bola dengan lebih akurat di awal babak pertama. Rashford mengakui bahwa peluang itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Ya, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, buka Rashford kepada MU TV. Rashford menyebut bahwa ia tidak akan terlalu menyesali atas membuang peluang emas itu. Ia berjanji akan berbenah. Saya tidak mau melihat ke belakang dan saya hanya ingin melihat apa yang bisa saya perbaiki. Ketika Anda gagal memanfaatkan peluang, maka yang terpenting Anda memaksimalkan peluang berikutnya. Dan untung saja peluang kedua itu tidak datang lama setelahnya sehingga saya bisa mencetak gol. Sebagai seorang penyerang, Anda tidak akan selalu mencetak gol, namun yang terpenting jangan sampai Anda buang-buang peluang. Rashford juga mengakui bahwa timnya menyesal gagal memetik kemenangan melawan Leicester City. Namun ia menilai tidak ada gunanya untuk menyesali itu. Dan kini ia meminta MU fokus ke laga berikutnya. Manchester United akan kembali melakoni laga kandang di tengah pekan ini. Setan Merah akan menjamu Wolverhampton di pertandingan pekan ke-16 EPL. Prediksi Manchester United versus Wolverhampton. Peringkat 4 Manchester United akan menjamu peringkat 11 Wolverhampton di Old Trafford pada pekan ke-16 Premier League 2020-2021, Rabu 30 Desember 2020. MU tak boleh terpeleset jika tak ingin terlempar dari 4 besar. Persaingan di papan atas sangat ketat. MU dengan 27 poin memang masih tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Namun MU cuma tertinggal 2 poin dari Everton dan 1 poin di belakang Leicester City. MU pun hanya unggul tipis atas 5 tim di bawahnya. Di laga terakhirnya, MU bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Leicester City. 2 gol MU dicetak oleh Marcus Rashford dan Bruno Fernandes. MU tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di Premier League M6S2K0. Form bagus itu merupakan salah satu modal untuk meladeni Wolverhampton di Old Trafford nanti. Wolverhampton selalu kalah dalam 2 laga tandang terakhirnya di Premier League, yakni 0-4 versus Liverpool dan 1-2 versus Burnley. Itu juga membuat mereka diragukan bisa meraih hasil positif saat menantang Red Devils. MU belum pernah kalah dalam laga-laga kandangnya melawan Wolverhampton di Premier League M4S2K0. MU tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di Premier League M6S2K0. MU selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhirnya di Premier League. Wolverhampton cuma menang 1 kali dalam 5 laga terakhirnya di Premier League M1S1K3. Wolverhampton selalu kalah dalam 2 laga tandang terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir Manchester United 2-1 Wolverhampton. Ketika Bruno Fernandes menjelma jadi Luis Suarez-nya Manchester United. Legenda Liverpool, Jamie Carragher mengaku terkesan pada dampak yang diberikan Bruno Fernandes di skuad Manchester United. Ia menilai dampak yang diberikan sang playmaker mirip dengan dampak yang diberikan Luis Suarez ke Liverpool beberapa tahun yang lalu. Playmaker asal Portugal itu saat ini menjadi idola baru di para penggemar Manchester United. Setelah ia memberikan performa yang sangat apik semenjak bergabung di awal tahun kemarin. Fernandes sendiri memang memiliki kontribusi yang besar bagi MU. Ia membuat banyak gol dan assist semenjak menjadi bagian dari Setan Merah. Carragher menilai sang pemain memang telah mengubah wajah Manchester United. Saya ingat pernah berdebat dengan Roy Keane mengenai seberapa jauh Manchester United bisa melaju. Buka Carragher kepada Sky Sport. Carragher menilai dampak yang diberikan Fernandes ke MU mirip dengan apa yang dilakukan Luis Suarez saat masih bermain di Liverpool.
Saya pernah bilang bahwa seorang pemain bisa mengubah segalanya. Pada saat itu kami merasakan itu ketika Fernando Torres datang dan kehadirannya mengangkat semua pemain kami. Luis Suarez juga melakukan hal yang sama saat ia datang ke Liverpool. Saat ini saya merasakan hal yang sama di United setelah kedatangan Fernandes. Carragher menilai saat ini Fernandes bisa disebut sebagai pemain terpenting Manchester United saat ini. Ia menilai Setan Merah tumbuh menjadi tim yang semakin berbahaya dengan kehadiran Fernandes. Semenjak debut Fernandes, hanya Liverpool tim yang mengoleksi poin lebih banyak dari United. Itu menandakan betapa besar dampak yang bisa diberikan satu orang kepada tim, ujarnya. Bersama Fernandes, Manchester United saat ini berada di papan atas EPL. Setan Merah kini berada di peringkat 4 klasemen sementara EPL dengan raihan 27 poin. MU jadi pemain reguler di Manchester United. Ini yang harus dilakukan Donny van de Beek. Sebuah saran diberikan Rein Meulensteen kepada Donny van de Beek. Ia menilai sang gelandang harus bekerja keras untuk menstabilkan performanya agar jadi starter reguler. Di musim panas kemarin, Van de Beek memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Manchester United. Namun di MU, perjalanan Van de Beek tidak berjalan mulus. Sang gelandang sejauh ini lebih banyak menjadi pemain cadangan di skuad Setan Merah. Meulensteen menilai bahwa Van de Beek berpotensi jadi pemain penting bagi MU. Untuk bisa menghasilkan performa yang bagus, ia butuh ritme dan jam bermain, ujar Meulensteen kepada Stadium Astro. Menurut Meulensteen, ada satu penyebab mengapa Van de Beek belum jadi starter reguler di MU. Ia menilai performa sang pemain masih belum cukup stabil sehingga Solskjaer lebih banyak mencadangkannya. Saya telah melihat beberapa momen yang sangat bagus saat Donny bermain, namun di beberapa pertandingan Donny gagal menunjukkan hal itu lagi. Saran yang diberikan Meulensteen kepada Van de Beek saat ini adalah sang gelandang harus bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang yang ia dapatkan. Satu hal yang bisa ia lakukan saat ini adalah terus bekerja keras dan berlatih dengan baik. Ia harus menjaga fokus dan ketika ia dapat kesempatan, ia harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Van de Beek berpotensi menjadi starter di tengah pekan ini karena Manchester United akan berhadapan dengan Wolverhampton pada tanggal 30 Desember mendatang.